betul-betul sepi, tidak ada penyeberangnya, pasti mereka akan berhenti dulu, memperhatikan apakah ada yang nyebrang atau tidak, ya baru dia lewat. Ya, hal ini berbeda dengan yang terjadi di tempat kita ya. Ada orang nyebrang pun juga ada yang nekat terobos. Ya. Oke, baik. Jadi komunikasi adalah proses pertukaran informasi antar individu. Ya, individu itu melibatkan pengirim pesan dan penerima pesan melalui apa? Komunikasi. Komunikasinya itu bisa simbol, bisa tanda, bisa tingkah laku yang secara umum dipahami. Nah, terkait dengan hal ini teman-teman sekalian, maka kita juga harus paham ketika kita ke suatu negara asing yang di sana ada tanda-tanda, kita juga harus tahu ya, biar tidak melanggar aturan yang ada di sana. Nah, beberapa waktu yang lalu ketika sebelum negara api melanda negara kita ya, pandemi sebelum masuk ke negara kita, ya, kita mempunyai native dari Mesir. Nah, ketika beliau melihat kalender itu ada yang berwarna merah, waktu itu tanggal 17 Agustus, tanggal 17-nya kok merah, kaget. Ya, karena apa? Di sana warnanya sama, tidak dibedakan ya penanggalan itu. Ya. Beliau menanyakan ke saya, Pak Jawad, di tanggal 17 itu akan terjadi apa? Apakah akan terjadi pertumpahan darah? Karena tandanya 17 merah. Ya, saya sebutkan bahwa di negara Indonesia terkait dengan hari-hari penting biasanya penanggalan itu mempunyai tanda khusus. Kalau merah biasanya itu hari libur. Kemudian mengapa 17 Agustus itu merah? Karena ini libur nasional dan semua warga negaranya harus melaksanakan upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah saya berikan penjelasan seperti itu, ya Pak Tamir, natif kita itu jadi tenang. Ya. Oh, tidak akan terjadi pertumpahan darah karena tanggal 17 itu ditulis dengan tinta merah. Nah, terkait dengan hal ini maka teman-teman sekalian, kita juga harus tahu tanda-tanda itu. Nah, misalnya warna itu menyimbolkan apa? Ya. Mungkin ada warna yang secara umum diakui simbolnya secara internasional, ya. Ada yang mungkin kedaerahan. Ya. Terkait dengan warna yang dipahami secara lokal itu juga hati-hati. Ya, nanti misalnya teman-teman KKN ke suatu daerah, kemudian daerah itu melarang orang-orang menggunakan warna tertentu, ya nggak usah diikuti. Dalam arti ya kita patuhi. Ya, kita ketika dilarang menggunakan baju merah ya kita ikuti, kita nggak boleh menggunakan baju merah misalnya. Atau dilarang menggunakan baju hijau, ya kita ikuti saja. Ya, karena itu merupakan kearifan lokal yang ada di sana. Oke, baik. Kalau dulu ketika saya masih di DPI, ya, ketika ujian itu di perintahnya sudah dicantumkan bahwa soal harus dikerjakan dengan menggunakan bolpen biru. Oke, oke. Biasanya enak sekali ketika melihat pekerjaan mahasiswa menggunakan tinta selain biru langsung dibuang. Nah, ya, harus diikuti. Ya. Mungkin mereka punya simbol tersendiri. Ya. Mengapa biru, mengapa tidak hitam, mengapa tidak hijau. Ya. Oke, baik. Jadi dengan warna kita bisa berkomunikasi dengan orang lain, dengan simbol kita bisa berkomunikasi dengan orang lain. Ya. Dengan tingkah laku pun juga kita bisa mengkomunikasikan apa yang kita apa yang akan kita sampaikan kepada orang lain. Baik, kita lanjutkan. Nah, syarat dalam proses komunikasi itu ada 3. Yang pertama adalah pihak yang berkomunikasi, yaitu pengirim atau sender, dan penerima. Nah, kedua orang ini harus ada. Kalau hanya
pengirim saja atau penerima saja mungkin itu menggigau, atau mungkin curhatan di dalam diri kita. Oke. Kemudian yang kedua adalah informasi yang dikomunikasikan atau yang disebut dengan komunikan. Oke. Kemudian yang ketiga, alat yang digunakan dalam komunikasi. Nah, ketiga hal ini wajib hukumnya ketika suatu proses komunikasi terjadi. Seperti yang saya sampaikan tadi, ketika kita berkomunikasi kepada orang lain berarti bahwa kita sebagai sender atau pengirim atau mursil, ya. Kemudian orang yang kita ajak berbicara itu adalah al-mursal, ya, atau receiver, atau dia yang menerima informasi kita. Kemudian juga ada informasi yang disampaikan kepada receiver. Kemudian ada alat yang digunakan. Alatnya itu apa? Macam-macam. Ya. Ada yang menggunakan bahasa, ada yang tidak menggunakan bahasa, seperti simbol-simbol tertentu. Ya. Seperti misalnya yang tidak menggunakan bahasa apa? Isyarat. Dulu ketika saya kecil, ya, di desa-desa itu kan setiap rumah ada kentongan. Nah, dalam memukul kentongan itu kan ada konvensinya, ya. Kalau satu-satu apa yang terjadi, dua-dua apa yang terjadi, kemudian kondisi aman bagaimana memukulnya, ya. Kemudian dalam keadaan bahaya harus membunyikan seperti apa, ya, itu ada konvensinya tersendiri. Oke, jadi di dalam proses komunikasi kita syaratkan 3 hal. Yang pertama adalah pihak yang berkomunikasi, siapa? Yaitu pengirim dan penerima. Kemudian yang kedua, informasi yang dikomunikasikan. Dan yang ketiga adalah alat yang digunakan dalam komunikasi. Oke. Baik. Nah, suatu tindakan dikatakan komunikatif bila perbuatan itu dilakukan dengan sadar dan ada pihak lain yang bertindak sebagai penerima pesan dari perbuatan itu. Nah, bagaimana kalau perbuatan itu dilakukan dengan tidak sadar? Nah, mungkin suatu saat teman-teman pergi ke suatu daerah, seperti di tempat kami misalnya, di pasar itu ada tulisan apa? Awas gendam. Oke. Penggendam dan orang yang digendam itu memang di sana ada komunikatif. Tetapi penerima itu melakukan sesuatu perbuatan yang dilakukan dengan tidak sadar. Dan sadarnya mungkin diminta mengambilkan uang, diminta untuk ke ATM, untuk mengambilkan uang kemudian diberikan kepada penggendam dan sebagainya. Nah, kalau seperti itu ya itu tidak komunikatif. Karena apa? Antara pengirim dan penerimanya memang melakukan komunikasi, ya, tetapi penerimanya kan tidak sadar. Nah, itu tidak dikatakan tidak komunikatif. Ya. Oleh karena itu teman-teman sekalian, di dalam keramaian ya kita harus sadar, jangan sampai ada orang yang menggendam kita. Kan banyak sekali ya. Sekarang ini walaupun di masa milenial ini banyak orang yang masih menggunakan praktek-praktek semacam itu. Beberapa waktu yang lalu ada seorang dokter di Sarjito digendam orang, ditanya, Pak dokter, saya ingin tanya, Pak dokter punya uang? Oh punya. Sekarang di mana? Di tabungan apa? BNI. Berapa juta? Ada 500 juta. Kalau 150 juta saya minta boleh? Oh boleh. Tetapi ATM-nya di rumah, oh ya silakan diambil dulu, saya tunggu. Nah, Pak dokternya ke rumah mengambil ATM, kemudian setelah ketemu sama penggendamnya lagi di saat itu, diajak. Ya. Oke, sekarang kita ke ATM. Nah, ternyata nggak bisa. Mengambil itu kan nggak bisa. Ya. Pulang lagi ke rumah, itu masih belum sadar. Ngambil bukunya. Ya, mengambil bukunya, akhirnya lewat teller kan bisa. Kemudian uangnya diserahkan ke penggendam. Oke Pak dokter, ini uang saya terima. Pak dokter ikhlas. Oh ikhlas. Nggak apa-apa saya. Nah, begitu orangnya pergi, baru sadar. Ya. Nah, tadi dikatakan ketika mereka mengadakan transaksi itu dilakukan dengan tidak sadar.
penerima tidak sadar. Nah, setelah pengirim pergi, baru muncul kesadaran, oh ternyata saya ditipu. Ya, mungkin di tempat lain juga banyak. Ya, mengapa tadi saya sampaikan di pasar-pasar itu, atau mungkin di mall, itu banyak tulisan, awas gentar. Ya, dulu di fakultas kita juga sering terjadi, terutama ketika akan memasuki masa pembayaran SPP. Dulu kan masih manual ya, mahasiswa membawa uang yang dibayarkan di daerah Kamapes itu. Kalau sekarang kan lewat ATM gampang. Dan tampaknya juga sekarang sudah berkembang lagi. Ada yang gentam lewat telepon misalnya. Ya. Dulu pernah bimbingan skripsi saya, sudah janjian akan bimbingan jam 9. Oke, saya kira kok belum ngambut. Benar Pak, baru ada urusan penting. Saya sudah curiga, ini pasti ada sesuatu yang tidak baik. Benar, ternyata dia tuh baru di telepon orang, ya, diminta mentransfer uangnya ke nomor penggedaan itu. Dia bilang, saya tidak punya uang di rekening saya. Coba pakai rekening temanmu. Kok ya mau? Ya karena nggak sadar ya. Ya akhirnya ya setelah sadar baru cerita kalau dia ditipu orang. Oke. Teman-teman sekalian, ada orang yang punya kemampuan komunikasi yang semacam itu, komunikasi yang persuasif, yang mempengaruhi orang, dan orang yang dipengaruhi itu terpengaruh sehingga melakukan apa yang dia minta di bawah ketidaksadaran. Dulu juga ada teman ketemu orang nggak tahu dari mana asalnya, kemudian diajak salaman, kemudian dia hanya diminta keliling Jawa saja, yang membiayai teman saya. Jadi seminggu hilang, ya mungkin sampai Jakarta, kemudian pindah ke Bandung, pindah kemana lagi itu. Ya, kata teman saya kalau mau sadar itu diajak salaman, jadi nggak sadar lagi. Oke. Oke, oleh karena itu kita harus selalu sadar dengan jalan doa. Sebelum berangkat kerja, sebelum berangkat kuliah, kita berdoa mohon perlindungan dari Allah dari orang-orang yang jahat dan zalim. Ya. Oke. Baik. Jadi suatu tindakan dikatakan komunikatif bila perbuatan itu dilakukan dengan sadar dan ada pihak lain yang bertindak sebagai penerima pesan dari perbuatan itu. Kalau yang saya contohkan tadi, itu tidak komunikatif, karena penerimanya itu melakukan sesuatu tanpa kesadaran dia sendiri. Ya. Oke. Tapi yang komunikatif, ya antara penerima dan pengirim dan penerima, itu masing-masing sadar. Di dalam perkuliahan ini saya sadar bahwa saya mentransfer ilmu kepada teman-teman sekalian. Teman-teman juga sadar bahwa akan menerima ilmu yang saya transfer. Ya, kedua-duanya sadar. Sehingga ini dikatakan bahwa perbuatan yang kita lakukan itu komunikatif. Nah, oke. Baik, coba kita lanjutkan. Nah, teman-teman sekalian, dalam komunikasi ini ada dua, ya, komunikasi verbal atau komunikasi bahasa. Itu komunikasi yang menggunakan bahasa sebagai alatnya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Kemudian ada komunikasi non-verbal, yaitu komunikasi yang menggunakan alat selain bahasa, ya, seperti fluid, ada cahaya, atau mungkin alat komunikasi untuk hewan, ya, dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan komunikasi verbal, ya, kita juga bisa mengatakan bahwa antara A dan B itu komunikasinya sangat komunikatif. Ya. Mengapa? Karena antara A dan B, antara pengirim dan penerima, masing-masing menggunakan bahasa yang sama. Ya. Bahasa yang sama, bahasa yang sama-sama dipelajari oleh A dan B. Atau mungkin menggunakan bahasa ibu mereka. Seperti kita
berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia. Saya yakin Anda bisa bahasa Indonesia, menggunakan bahasa Indonesia. Tetapi misalnya, saya menggunakan bahasa Korea, Anda belum tahu bahasa Korea, maka komunikasinya tidak bisa berjalan dengan baik. Ya, komunikasinya tidak akan berjalan dengan lancar. Mengapa? Terhalang oleh alat bahasa. Oke. Kemudian komunikasi nonverbal, komunikasi yang menggunakan alat selain bahasa, ya seperti peluit, mungkin Anda yang ikut pramuka, ada apa yang Morse itu ya, kemudian ada yang komunikasi dengan cahaya, kemudian alat komunikasi untuk hewan. Ya, kalau kita lihat para pawang binatang itu kan menggunakan alat tertentu. Kalau gajah, ya seperti itu, mungkin hidup sekali dia harus apa, 2 kali apa, ya kadang-kadang kasihan juga ya, tidak menghewankan hewan. Kadang-kadang kan dia agak disakiti biar dia melakukan ini. Kalau di apa pelatihan hewan itu kan kadang-kadang kita kasihan juga ya. Kasihan lagi kalau kita melihat pertunjukan kera apa itu yang dia diberi payung kemudian sepeda kecil atau mungkin main bola atau apa, kadang-kadang kan ya kasihan kita melihatnya. Oke. Baik. Teman-teman sekalian, kalau yang pertama oke. Ya. Karena apa? Kita sebagai manusia tentunya punya bahasa. Karakter bahasa satu dengan yang lain berbeda. Tetapi kita sebagai orang Indonesia disatukan dengan bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Dan itu sudah disepakati bersama bahwa bahasa Indonesia digunakan dalam proses belajar membaca, belajar mengajar misalnya. Sehingga dalam perkuliahan kita menggunakan bahasa Indonesia yang sama-sama kita pahami. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan komunikasi nonverbal yang menggunakan alat selain bahasa. Ini sekali lagi kita harus tahu konvensinya. Kita lihat misalnya peluit. Peluit yang dibunyikan satpam dan polisi itu kan beda. Nadanya beda. Oke. Juga peluit yang digunakan wasit ketika memimpin pertandingan sepak bola. Ini juga berbeda. Oke. Kemudian cahaya. Ya, bagaimana antara bukit satu dengan yang lain mereka berkomunikasi menggunakan cahaya. Ya, biasanya memantulkan cahaya dari cermin itu. Oke. Itu juga ada konvensinya. Mungkin bagaimana menunjukkan bahwa daerah ini aman. Oh, di sini ada bahaya misalnya. Itu tentunya juga terkait dengan konvensi, ya, terkait dengan konvensi kesepakatan bersama. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Nah, proses komunikasi yang saya sampaikan tadi bisa digambarkan seperti di dalam diagram ini. Jadi pengirim pesan itu melakukan encoding. Artinya apa? Merumuskan gagasan, ide, pikiran, ya, yang berupa pesan ujaran. Nah, pesan ujaran itu ketika sampai ke penerima, maka akan dicerna oleh penerima pesan tadi. Nah, apakah maksud yang ingin disampaikan oleh pengirim pesan kepada penerima pesan itu sesuai dengan harapan pengirim pesan, maka perlu umpan balik. Ya. Kalau misalnya pengirim pesan menyatakan A, kemudian penerima pesan menyatakan B, berarti dia tahu, berarti penerima pesannya tidak memahami apa yang disampaikan oleh pengirim pesan. Ya. Jadi umpan balik ini penting. Nah, di dalam proses pengiriman pesan ini kadang-kadang juga ada gangguan. Gangguannya itu apa? Bisa lingkungan, bisa bahasa. Misalnya di dalam kondisi di pinggir jalan yang sangat ramai, orang kendaraan bermotor sangat riuh rendah. Nah, kadang-kadang penerima pesan juga tidak begitu jelas menerima pesan itu.
apalagi pesannya dilakukan atau disampaikan lewat telepon misalnya. Ya. Dan kadang-kadang pengirim pesan mohon diulang lagi, tadi apa ya? Misalnya. Ini juga untuk mengecek, ya, apakah pesan yang disampaikan itu sesuai dengan yang diterima apa enggak. Ya. Juga gangguan yang kedua bisa berupa bahasa. Ya. Teman-teman yang chat di Jogja, dia berasal dari luar Jogja yang bahasanya bukan bahasa Jawa. Ya. Ketika misalnya ketemu dengan ibu kos yang tidak bisa bahasa Indonesia, bisanya bahasa Jawa, ya pasti ada gangguan komunikasi. Karena apa? Bahasanya tidak dipahami. Ya, oke. Jadi gangguan ini bisa berupa kondisi lingkungan maupun juga bahasa. Atau misalnya ketika salah satu di antara kita ditelepon oleh orang Arab yang menggunakan bahasa Arab Amiyah misalnya. Ya, pesan yang disampaikan oleh orang Arab itu ke kita, ya, itu tidak bisa dipahami dengan baik karena apa? Ada gangguan bahasa. Kita jarang atau mungkin tidak pernah mendengarkan bahasa Arab Amiyah, dia mengirimkan pesan ke kita dengan bahasa Arab Amiyah misalnya. Sehingga apa yang terjadi? Ya, pesan yang disampaikan tidak akan bisa diterima dengan baik. Kalaupun meminta sesuatu, barangkali tidak sesuai dengan harapan. Ya, oke. Baik, sampai di sini adakah pertanyaan? Oke, adakah pertanyaan sampai di sini, teman-teman? Kalau belum, ya silakan disimpan dulu. Kalau ada, silakan diutarakan. Ya. Kalau tidak, kita lanjutkan. Oke. Nah, ini penjelasan dari diagram tadi. Jadi sender merumuskan kerangka ide yang akan diujarkan. Ini disebut dengan proses semantic encoding. Kemudian ide disusun dalam kalimat yang gramatikal. Kemudian proses pemindahan ide ke dalam bentuk kalimat gramatikal disebut dengan proses grammatical encoding. Ya, di bagian akhir tadi. Proses selanjutnya, kalimat yang gramatikal tersebut diucapkan, kemudian ucapan tersebut diterjemahkan oleh receiver. Ya, ketika pengirim pesan ya, menyampaikan maksudnya melalui bahasa, kemudian receiver atau mitra ataupun penerima ya, ini menerjemahkan apa yang disampaikan oleh pengirim. Nah, tadi disampaikan kalau ada gangguan, ya pasti ada hal-hal yang diinginkan itu tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Kemudian pada mulanya ujaran tersebut merupakan stimulus untuk diterjemahkan. Ini disebut dengan phonological decoding. Kemudian menuju ke grammatical decoding, kemudian masuk ke semantic decoding. Nah, umpan balik berfungsi sebagai sistem pengecek, respon. Jadi umpan balik ini sangat penting, ya. Apakah keinginan pengirim itu bisa direspon dengan baik oleh penerima atau tidak? Ini lewat umpan balik tadi. Ya. Kalau ternyata ada gangguan bahasa maupun lingkungan, ya, maunya itu minta degan misalnya. Tapi yang didengarkan saya tidak segan, beda kan? Oke, baik. Oke, kita lanjutkan. Nah, ada dua macam jenis komunikasi. Yang pertama komunikasi searah, kemudian yang kedua adalah komunikasi dua arah. Nah, komunikasi searah itu contohnya apa? Ya, seperti dalam khotbah Jumat, ya, atau mungkin khotbah di gereja atau di tempat agama, kemudian ceramah yang mengharuskan tidak adanya tanya jawab misalnya, atau mungkin pengumuman, atau mungkin informasi
sesuatu, ya, itu searah. Mengapa disebut komunikasi searah? Karena pengirim pesan ini tetap menjadi pengirim pesan dan penerima juga hanya berperan sebagai penerima pesan saja. Tidak mungkin ketika di dalam khotbah Jumat, ya, khotib menjelaskan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan Anda, kemudian Anda interupsi, kan nggak bisa. Ya. Maaf khotib, itu tidak sesuai dengan hadis. Saya telah membaca hadis itu, nggak bisa. Nah, ketika di dalam khotbah Jumat, khotib sebagai pengirim dan kita hanya sebagai penerima saja. Ya, kita tidak bisa dialog dengan khotib ketika khotib sedang khotbah. Ya, kecuali ketika khotbah sudah selesai, sholat Jumat sudah selesai. Ya, itu kita bisa diskusi. Tetapi ketika khotbah itu disampaikan di atas mimbar, ya kita tidak bisa langsung interupsi, tidak bisa. Ya. Ada kejadian yang lucu terkait dengan khotbah Jumat. Di tempat saya pernah terjadi khotib dari luar tidak memahami kondisi psikologi jamaah yang ada di tempat saya. Jamaah di tempat saya itu kebanyakan adalah petani. Nah, ketika panen, mereka kan sering menjemur hasil panennya itu di halaman atau mungkin di pinggir jalan. Nah, ketika hari Jumat, yang biasanya khutbah itu disampaikan dengan singkat, jelas, dan terpercaya, khotib yang dari luar ini tidak tahu. Nah, jamaah sudah banyak yang batuk-batuk, kemudian dehem-dehem itu nggak paham-paham. Padahal suasananya sudah mendung. Nah, itu kan jamaahnya udah gelisah itu. Nah, kita sebagai khotib yang baik, ya tentunya akan bertanya ke khotib sebelumnya, bagaimana biasanya khutbah di tempat ini? Apakah panjang, sedang, atau mungkin pendek? Nah, kita bisa menyesuaikan. Nah, jangan karena kita dari daerah lain, agar dianggap punya ilmu yang luas dan banyak, kita menyampaikan khutbah panjang sekali tanpa memahami kondisi psikologis audien atau jamaah, nah itu bahaya. Nah, ketika gelisah seperti itu, dia masih menambah terus. Nah, akhirnya teman saya kan juga nggak bisa interupsi. Yang terjadi apa? Ya masuk ke dekat mimbar itu, mematikan mikrofonnya. Itu pun khotibnya juga belum sadar juga. Ya, itu terjadi ya. Jadi pengalaman yang sangat berharga itu apa? Nah, kita sebagai khotib harus tahu kondisi ya jamaahnya. Nah, kalau jamaahnya itu kebanyakan dari petani, kemudian di musim panen, ya, kemudian situasinya sudah mendung, ya kita jangan banyak-banyak lah. Sesuai dengan syarat rukunnya aja, nggak usah terlalu panjang-panjang. Kalau sudah ada kode dari jamaah yang sudah batuk-batuk, kemudian juga sudah dehem-dehem gitu, ya kita harus sadar. Ya, mereka sudah gelisah. Nanti kalau pas salat Jumat kemudian hujan deras, siapa yang akan mengangkat jemurannya? Oke. Baik, itu komunikasi searah. Ya. Kalau komunikasi dua arah, ya seperti kita dalam perkuliahan ini. Artinya apa? Suatu saat saya sebagai pengirim pesan dan Anda sebagai penerima pesan. Bisa bergantian perannya. Ya. Anda juga bisa menjadi pengirim pesan, saya juga bisa menjadi penerima pesan. Ada komunikasi timbal balik antara pengirim dan penerima. Itu komunikasi dua arah. Nah, mungkin di sini ada penjelasannya teman-teman. Nah, ini yang komunikasi searah tadi. Ya, ya ceramah yang tidak diikuti dengan tanya jawab. Dulu juga ketika saya kuliah di Ummul Qura, kemudian pas ulang tahun Ummul Qura, ada pengajian dari seorang syekh yang sangat terkenal. Ya, mungkin pernah saya ceritakan. Ya, beliau ketika ceramah tidak boleh difoto. Beliau ketika ceramah tidak boleh direkam. Ya. Ketika ceramah juga tidak ada yang berisik. Ya.
Dan tentunya juga di dalam ceramah itu tidak ada tanya jawab. Jadi beliau hanya menyampaikan saja dari awal sampai akhir. Ya. Kalau di tempat kita biasanya ceramah-ceramah keagamaan itu kan ada sesi tanya jawab. Ya. Oke. Oleh karena itu di sini dijelaskan ceramah yang tidak diikuti dengan tanya jawab, itu komunikasi searah. Kemudian yang komunikasi dua arah ini saya berikan contoh ya seperti dalam rapat, ya, debat, diskusi dalam perundingan, ya, itu antara pembicara dan mitra bicara, antara pengirim dan penerima pesan bisa saling berganti peran. Suatu saat bisa menjadi pengirim, suatu saat bisa menjadi penerima. Oke, di dalam debat apalagi, ya, kalau debat hanya seperti ceramah kan nggak mungkin. Anda ikut debat bahasa Arab, ya, kemudian apa namanya, yang satu diam saja kan nggak akan jalan itu. Dulu tahun 2006, tahun 2006 Anda umur berapa ya? 15 tahun? Oh, belum. 4 tahun loh Pak. 5 tahun. 5 tahun. Oke. Ya, rata-rata 5 tahun. Tahun 2006 saya menjadi pembimbing debat bahasa Arab nasional di Universitas Muhammadiyah Malang. Ya. Kita ada 3 orang. Ya. Kita tahu kemampuan masing-masing. Nah, yang kemampuan bahasa Arabnya itu biasa-biasa saja, itu kita letakkan di awal. Itu strategi kita dulu. Kemudian yang kelebihannya di atas itu kita letakkan di tengah. Kemudian yang kemampuan bahasa Arabnya itu paling bagus kita letakkan di akhir. Ya. Jangan sampai yang mempunyai kemampuan bahasa Arab paling bagus itu diletakkan di awal. Nah, itu ketika diserang dan tidak bisa menjawab, nanti yang kedua nggak bisa apa-apa. Ya. Kalau misalnya yang paling biasa-biasa saja itu di tengah, kemudian yang di atasnya di tengah, kemudian yang paling bagus di akhir, nah yang paling bagus ini nanti yang babati itu. Jadi strateginya seperti itu. Alhamdulillah waktu itu kita juara 1 yang mendapatkan medali emas itu. Ya. Waktu itu kita ada Mas Anang itu yang punya pondok pesantren Tazaka di Batang. Kemudian ada Mas Astungkoro, ada katanya Mas Ruri. Nah, alhamdulillah 3 orang itu sekarang sudah menjadi orang-orang besar semua. Ya. Ya, jadi strategi perlu diatur ketika debat. Ya, di sana ada tukar menukar informasi. Ya. Kalau strateginya kita bagus, ya insya Allah kita akan bisa memenangkan perdebatan itu. Oke, coba kita lanjutkan lagi. Nah, bahasa sebagai alat komunikasi terdiri dari 2 aspek, yaitu linguistik aspek dan non-linguistik aspek. Linguistik aspek sudah kita pelajari, ya, dari tataran fonetik fonologi, kemudian morfologi, sintaksis, yang semuanya itu membentuk makna, ya, gagasan dan konsep. Oke. Kemudian yang non-linguistik aspek itu apa saja? Nah, ini terkait dengan kualitas ujaran. Setiap orang itu kan mempunyai pola ujaran sendiri-sendiri. Ada orang yang berbicara nadanya tinggi terus, ya. Ada orang yang gaya bahasanya itu tenang, gitu ya, santai. Kemudian ada orang yang gaya bicaranya itu sering terputus-putus. Kemudian juga ada orang yang gaya bicaranya, kalau dia berbicara itu sering-sering mengulang, ya, mengulang ke belakang, maju lagi, mengulang belakang, maju lagi, gitu. Ya, itu macam-macam. Itu termasuk non-linguistik aspek. Kemudian juga
yang termasuk non-linguistic aspek itu ada unsur suprasegmental yang terdiri dari tekanan, nada, intonasi, dan beda. Ya. Walaupun unsur suprasegmental ini juga kalau teman-teman mengambil mata kuliah fonetik dan fonologi ini juga dibahas, ya, fonem suprasegmental. Jadi ada linguistik aspek, ada fonetik, fonologi, morfologi, semantik, sintaksis, ya. Dan juga ada non-linguistik aspek, ya, kualitas ucapan seseorang, dan juga unsur suprasegmentalnya. Nanti juga ada unsur yang lain. Oke, di sini saya berikan beberapa contoh unsur suprasegmental misalnya. Nah, di dalam bahasa Arab dialek Durman di Sudan, ya, ini menggunakan tekanan panjang sebagai pembeda makna. Contohnya apa? Daka. Oke, itu untuk menunjukkan makna jauh. Sedangkan untuk menunjukkan makna jauh sekali, ya, daka. Ya. Seperti di dalam bahasa Jawa ada kuning. Oke, kuning biasa. Kalau kuning, kuning sekali ya. Kalau misalnya bahasa Jawa Timuran kan beda lagi ya. Kalau di dalam bahasa Jawa dialek Solo Jogja mungkin menggunakan misalnya gede, besar. Gede itu besar sekali. Tapi bahasa Jawa dialek Jawa Timuran menggunakan wodi misalnya untuk menunjukkan apa? Besar sekali. Nah, ternyata di dalam bahasa Arab juga terjadi hal itu. Di sini dicontohkan dalam bahasa Arab dialek Durman yang ada di Sudan. Nah, ada kata sohir kita tahu. Nah, ini menunjukkan makna kecil. Kalau menunjukkan makna kecil sekali, ya, itu sohir. Ya. Ini bukan makan nanti makna, maaf. Terjadi metatesis. Ya. Juga misalnya ada contoh zajan. Zajan. Ya. Sempit. Kalau untuk menunjukkan makna sempit sekali, zajan. Ya. Oke. Waktu saya di di Umur juga kebetulan driver yang mengantar kami itu dari Sudan, ya. Beliau juga menjelaskan waktu itu jua, ya, jua itu ya, tolong taruh agak dalam. Jua itu menunjukkan makna kita menaruh barang itu agak dalam ke dalam mobil, ya, di dalam bagasi, maaf. Ya. Oke, ini contoh unsur suprasegmental. Kemudian ada jeda. Nah, ABCD ini contoh dalam bahasa Jawa. Ya. Yang membedakan ABCD itu adalah jedanya. Komanya di mana? Ya, maaf, yang A dan B itu spasi, ya. Spasi dan jeda. Ya. A dan B kita lihat itu jumlah fonemnya sama, tapi jedanya di mana itu menentukan makna. Ya. Bu, tarikan teman-teman. Kalau kita menaruh jedanya itu berbeda, maka bisa muncul itu bucare. Teman-teman itu dalam bahasa Jawa, ya. Bucare itu sekretaris desa, ya. Teman-teman itu pukul-pukulan. Oke. Juga misalnya di dalam kalimat C dan D itu yang membedakan juga jedanya. Doro, sekawan panjenengan edan, tuan, anjing Anda gila. Kalau yang D, tuan, anjing Anda gila. Oke, jadi hati-hati, jeda ini juga bisa menimbulkan perbedaan makna. Ya. Kemudian juga F dan G ini juga yang menentukan maknanya itu tergantung bagaimana kita meletakkan jeda itu. Ya. Menurut kabar, burung Anda sakit. Kemudian yang D, menurut kabar burung, Anda sakit.
itu teman-teman sekalian, di dalam berbahasa, ya, selain kita mengenal fonem, vokal, konsonan, ya, tanda baca juga penting. Tanda baca juga penting. Di mana kita meletakkan koma, di mana kita meletakkan titik, ya, jangan anggap remeh, ya. Karena apa? Koma dan titik itu bisa menimbulkan perbedaan makna atau perbedaan arti seperti yang ada pada contoh A, B, C, D dan sebagainya itu. Juga misalnya di dalam bahasa Inggris ada contoh ice cream dan ada ice cream. Berarti kan hampir sama ya. Tapi yang pertama berarti saya takut, yang kedua artinya es krim. Ya. Di dalam bahasa Arab juga ada insya, insya, insya. Itu berarti in dan verbal. Insya itu masdar. Di dalam bahasa Jawa misalnya ada kacang lanjaran, ya, kacang dan kuda. Tapi juga ada bentuk kacang lanjaran, kacang panjang. Oke. Oke, kita lanjutkan bentuk non-linguistik yang lain. Nah, jarak dan gerak tubuh ini juga merupakan unsur non-linguistik. Nah, gerakan tangan, anggukan, giringan itu menyertai di dalam proses komunikasi. Kemudian juga rabaan yang berkaitan dengan indera perasa. Oke, teman-teman sekalian, kalau kita lihat di televisi misalnya, bagaimana seseorang menginterogasi kasus pencurian, ya, biasanya hanya ditepuk aja kan, ya, tepuk aja, sudah berapa kali Anda mencuri? Baru sekali. Oh benar, benar baru sekali. Beda nanti kalau seandainya bukan ditepuk tapi dipukul. Itu nanti kasusnya berbeda ya. Yang satu malah masuk ke kasus penganiayaan. Ya, tapi dengan ditepuk-tepuk, dengan tidak disakiti, ya, itu biasanya terdakwa akan mengungkapkan yang sebenarnya. Oke. Itu masuk di dalam unsur non-linguistik, ya, di dalam proses komunikasi. Oke, sampai di sini adakah pertanyaan teman-teman sekalian? Saya izin bertanya, Pak. Silakan, Chelsea. Ya terkait itu tadi, Pak, kan disebutkan ada Morse kayak gitu, Pak. Nah, seperti yang kita tahu kan Morse itu bisa disampaikan melalui tongkat, kemudian peluit dan sinar seperti itu. Nah, mungkin pada zaman dulu itu untuk menyampaikan kode tersebut digunakan kayak semisal telegraf, radio dan sebangsanya. Nah, saya tanya itu media penyampaian bahasanya itu berarti dari tongkatnya, peluit atau dari radio sama telegrafnya? Oke, yang menjadi media komunikasinya ya memang itu ya, ada radio, tongkat dan sebagainya. Tapi komunikasinya, informasinya itu kan tetap. Misalnya itu maksudnya apa? Itu pesan yang disampaikan. Kalau alatnya tongkat misalnya juga bisa tergantung bagaimana memukul-mukulkannya itu sesuai dengan isyaratnya. Ya. Kalau dulu di telegraf misalnya itu juga sama. Ya. Bahkan itu kalau kita melihat di film-film antara bagaimana komunikasi antara satu napi dengan napi yang lain, tidak menggunakan alat komunikasi modern seperti telepon. Ya. Kalau kita lihat kan mereka menggunakan kode-kode tertentu, mungkin nutui memukuli dinding. Ya. Nah, di sini aman saya. Oh di sini tidak aman, ada polisi. Nah, mereka kan punya kode-kode tertentu. Nah, pesan yang disampaikan lewat Morse itu
walaupun medianya nanti lewat tongkat atau mungkin lewat telegram atau mungkin yang lain, ya, itu juga merupakan salah satu komunikasi yang sudah disetujui oleh seluruh orang yang ada di dunia ini. Ya, kalau Anda di pramuka kan juga diajari, loh, apa namanya ya, nulis apa itu, saya lupa namanya. Ya, itu kan juga ada proses pembelajarannya. Ketika Anda menyampaikan informasi melalui Morse, ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ketuanya kan juga yang itu hanya bisa dipahami oleh orang yang belajar Morse. Kalau yang belum mungkin, oh itu hanya seperti permainan saja. Oke, itu jawaban saya, Chelsea. Mungkin ada yang lain? Karin, mungkin ada pertanyaan? Masih mute ya? Belum ada, Pak. Ya. Oke, baik. Teman-teman sekalian, tadi juga di dalam komunikasi itu juga menggunakan tanda. Ya, kita harus hati-hati. Bahasa itu menggunakan jalur vokal auditif. Ketika saya berbahasa, ya, saya menggunakan vokal. Nah,
teman-teman sebagai penerima, ya, ini tentunya juga menyimak apa yang saya sampaikan. Ya. Jadi pengirim menggunakan jalur vokal, kemudian penerima ini menggunakan auditif. Ya. Oke. Kemudian bahasa dapat tersiar ke segala arah, tetapi penerimanya terarah. Di dalam kelas ini, saya menggunakan bahasa. Oke. Yang saya sampaikan ini menuju ke teman-teman sekalian. Tetapi ketika saya menyebut Chelsea, ya, walaupun teman-teman yang lain mendengarkan, tapi yang menerima itu kan jelas siapa? Chelsea. Ya. Chelsea, tolong bacakan nama teman Anda misalnya. Nah, teman-teman bisa mendengar suara saya, tetapi apa yang saya sampaikan itu hanya mengarah pada satu orang saja, yaitu Chelsea. Kemudian lambang bahasa yang berupa bunyi itu cepat hilang, kecuali kalau direkam, ya. Ya. Saya menggunakan lambang bahasa yang berupa bunyi. Ketika saya berhenti berbahasa, ya sudah. Oleh karena itu, agar tidak hilang, maka diciptakanlah alat perekam itu. Walaupun orang yang sudah tidak ada di ruangan itu, bisa diputar kembali. Walaupun orang yang sudah pergi ke luar negeri misalnya, kita bisa mengulang lagi apa yang dia sampaikan. Kemudian partisipan dalam komunikasi bahasa dapat saling berkomunikasi. Ya. Baik pengirim maupun penerima bisa saling bertukar peran. Kemudian yang berbicara bisa menjadi pendengar dan pendengar bisa menjadi pembicara. Dan keduanya bisa saling berkomunikasi. Ya. Oke, kemudian selanjutnya, ya, lambang bahasa itu dapat menjadi umpan balik yang lengkap. Nah, ketika Anda jalan-jalan kemudian melihat sebuah warung, kemudian Anda melihat tulisan ini misalnya, ya, yang diharapkan dari penjual warung ini adalah kita sebagai pembaca atau penerima pesan tetap memahami apa yang dia tulis. Ini kan seharusnya ini Mei. Oke. Ya. Ini walaupun ini ditulis dengan tulisan yang berbeda, yang mungkin yang dituliskan sesuai dengan yang dia dengar. Nah, ketika nanti calon pembeli mengatakan atau bertanya kepada penjualnya, Mei ayam itu apa misalnya, itu sebagai bentuk umpan balik juga, ingin mengkonfirmasikan apakah Mei ini sama dengan mi, ya. Oke, mungkin di tempat kita, di sekeliling kita banyak yang masih semacam ini. Di Prambanan juga ada beberapa salon yang menulis rebonding ya biasa misalnya, atau menuliskan yang berbahasa Inggris tapi sesuai dengan yang dia dengar misalnya. Itu banyak sekali. Pertanyaannya adalah apakah di dalam bahasa Arab juga ada? Nah, itu kita perlu ke negaranya untuk mengamati penggunaan bahasa Arab yang ada di masyarakatnya sana. Fenomenanya seperti apa? Oke. Kemudian, nah ini juga ya, ini saya potret ketika saya akan ke kampus. Ya. Beberapa bulan kemudian tulisan ini sudah tidak ada. Naik kendaraan pelan. Ya. Ini pembaca juga bisa
menafsirkan bahwa kalau kita melewati jalan itu kita harus pelan-pelan. Tapi kalau misalnya orang yang lewat di situ masih cepat dalam mengendarai sepeda motor misalnya, berarti tidak memperhatikan ini. Nah, oke. Ya ini bahasa plesetan ya. Ini sama tapi ini diganti dalam bahasa Jawa ya. Kapan nikah, kapan rabi. Ya. Kemudian ini ngopi terus, selak tua, keburu tua, ya. Kapan nikahnya. Kalau kita lihat di medsos kan banyak sekali orang yang berkreatif dalam berbahasa. Mungkin hampir sama simbolnya, tetapi nanti tulisannya berbeda. Ya. Yang disampaikan berbeda. Yang hampir sama juga ini. Ya, mungkin ini sebagai reaksi dari iklan sebelumnya ya. Oke. Oke. Terus bagaimana reaksi Anda kalau melihat ini? Aku catat ya. Itu kan gambar catat. Oke. Umpan baliknya adalah yang agak ketawa-ketawa mungkin, tahu maksudnya ya. Kalau yang kalau yang biasa-biasa, oke, baik. Nah, ini, oke, ini juga keisengan dalam berbahasa. Nah, beberapa waktu lalu sebelum pandemi, kebetulan saya kerja juga di percetakan yang ada di UGM. Kemudian kok ada orang iseng, ya. Ini aslinya adalah matikan listrik jika tidak diperlukan. Tapi dia iseng, L-nya dihapus, kemudian K-nya juga dihapus pakai tipek. Ya. Alhamdulillah, jangan ya. Ya. Jadi walaupun ini seperti ini, ya kita tahu bahwa ini adalah listrik, ya bukan yang sesungguhnya ini. Ya. Ya, itu juga termasuk keisengan dalam berbahasa. Jadi seperti yang saya sampaikan kemarin, orang-orang yang iseng berbahasa kemudian punya finansial yang banyak bisa pesan seperti ini ya. Ya ini apa namanya? Mungkin yang punya ini yang punya warung nasi goreng, Naskor. Ini mungkin pedagang kopi, ya BCO. Kalau ini nggak tahu ini apa. Ya, oke. Yang punya rumah sakit bedah di Jogja, ya itu plat nomornya Cesar. Ya mungkin dokter bedah. Ya. Ya, komunikasi bahasa mempunyai spesialisasi. Artinya apa? Mungkin di medsos sering kita lihat yang apa namanya, misalnya ada yang mengupload tulisan yang mungkin tidak bisa dibaca, tetapi bagi pengguna bahasa itu bisa memahami. Ya, mungkin ada kelompok vokal dan konsonan seperti I-A, mungkin apa K-I-A-T misalnya. Itu kan bisa diubah menjadi kiat, bisa menjadi kuta, dan sebagainya. Ya. Jadi dari
apa namanya, vokal konsonan, ya, itu bisa membentuk kata. Nah, bentukan kata itu juga tergantung dari pemahaman para pemakainya. Itulah yang disebut mempunyai spesialisasi. Mungkin ketika melihat kelompok ada ini, misalnya ada ini, menjaga ini, ya. Itu kan bisa menjadi berbagai macam kata. Bisa add, ya, salah makan, atau mungkin i, atau mungkin yang lain. Juga misalnya, tadi yang saya sebutkan ada ini. Ini bisa menjadi berbagai macam kata. Bisa menjadi dia itu sendiri, atau mungkin kita, atau mungkin yang lain. Oke. Kemudian, lambang bunyi dalam komunikasi bahasa merujuk pada hal-hal tertentu. Ya. Ini seperti yang saya sampaikan kemarin, ketika kita mendengarkan lambang bunyi mobil, ya pasti ada di dalam benak kita. Ya, bayangan mobil itu seperti apa. Kemudian ketika kita mendengarkan lambang bunyi petani, ya, sesuai dengan pemahaman kita, petani yang ada di tempat kita seperti apa. Ketika kita mendengarkan kata presiden, nah, yang di benak saya itu, kalau presiden hari kan dari Pak Karno, ya, dari Pak Harto, ada Bu Mega, ada Pak Bambang Yudhoyono, ada Pak Jokowi, dan sebagainya. Jadi, lambang bunyi dalam komunikasi bahasa itu merujuk pada hal-hal tertentu. Kemudian hubungan antara lambang bahasa dan maknanya bukan ditentukan oleh adanya suatu ikatan antara keduanya, tetapi ditentukan oleh suatu persetujuan atau konvensi antara para penutur bahasa itu. Nah, seperti yang saya terangkan dulu, bahasa itu adalah konvensi. Artinya apa? Bahasa itu merupakan persetujuan antara penutur suatu bahasa. Mengapa orang Jawa mengatakan gedang itu pisang dan orang Sunda itu mengatakan gedang itu adalah pepaya? Itu karena konvensinya seperti itu. Mengapa orang Jawa mengatakan atos berarti keras, sedangkan orang Sunda mengatakan atos itu berarti sudah? Yaitu karena konvensinya berbeda. Oke. Nah, ini ada tip hidup hemat. Ketika kita melihat ini, ya, kemudian ada Okigel, kemudian ada Promak. Ya. Mungkin karena kita sudah sering melihat itu di TV, ya, kalian iklan juga, ya. Ini katanya semacam itu, motif bahasa, ya, untuk menimbulkan efek humor. Tapi untuk teman-teman yang nggak usah dituruti, ya, ini hanya humor saja. Tip ini tip humor, bukan untuk dituruti. Kalau dituruti mungkin sakit betul, ya. Oke, kita lanjutkan. Bahasa sebagai alat komunikasi manusia dapat dipisahkan menjadi unit kesatuan, yaitu kalimat, kata, morfem, dan fonem. Ketika saya berbicara di kelas ini, saya menggunakan kalimat. Di dalam kalimat itu ada kata, di sana ada morfem dan fonem, di sana ada intonasi, ada jeda. Oke, jadi bahasa sebagai alat komunikasi manusia dapat dipisahkan menjadi unit kesatuan yang terkecil, yaitu ada bahasa, ada kata, ada morfem, dan fonem. Nah,
Referensi yang sedang dibicarakan dalam bahasa tidak harus ada pada tempat dan waktu kini. Oke. Nah, ini ada Juice. Ya, Juice janda kembang. Ya. Walaupun ini namanya janda kembang, ya, yang ada di dalam benak kita ini adalah jus. Ya, ini jus bukan dalam arti yang sesungguhnya. Oke, jadi kita mendengar kata itu, ya, janda kembang, yang ada di dalam pikiran kita bukan berarti janda yang sesungguhnya, tetapi ini nama jus. Ya. Ini saya potret di rumah makan yang ada di Hotel Parangtritis sana. Ketika ada pertemuan di sana, ya, hotelnya bagus, mahal, di atas bukit kita bisa melihat view yang sangat bagus, ya, tapi agak sedikit horor. Oke. Nah, yang ke-11, bahasa itu bersifat terbuka. Seperti dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Ya, sifat terbuka bahasa itu apa? Ya, bisa menerima perubahan. Ya. Misalnya terkait dengan kosakata. Nah, di dalam bahasa Indonesia banyak sekali kosakata yang berasal dari bahasa Arab, bahasa Inggris, mungkin bahasa Sanskerta, atau mungkin dari bahasa yang lain. Juga di dalam bahasa Arab, ya, ada kosakata dari bahasa Latin, mungkin dari bahasa Turki, mungkin ada dari bahasa Persia, ya. Dan sekarang banyak juga bahasa Arab yang berasal dari bahasa Inggris. Ya. Hanya saja seperti yang saya sampaikan kemarin, ketika ada bahasa asing masuk ke dalam bahasa Arab, khususnya yang terkait dengan kosakata, ya, Dewan Bahasa Arab akan membahas, mendiskusikan di sana istilah asing itu, kemudian nanti dimasukkan ke dalam bahasa Arab, ya, karena ciri bahasa Arab itu adalah wazan, sehingga istilah asing itu diharapkan kemudian dicari wazannya. Ya, contoh yang gampang apa? Radio. Radio sekarang menjadi media, wazannya mif'al. Kemudian juga misalnya ada television, oke, menjadi televas, ya, wazannya mif'al misalnya. Ya, oke. Jadi saya kira semua bahasa yang ada di dunia ini, karena ini sifatnya umum ya, bersifat terbuka. Ya. Saling mempengaruhi di dalam bahasa itu wajar. Oke, kemudian kepandaian dan kemahiran untuk menguasai aturan dan kebiasaan berbahasa manusia diperoleh dari belajar. Oke, kita bisa berbahasa itu pasti mempunyai proses belajar. Kita belajar bahasa, ya, kalau itu bahasa ibu kita, ya kita belajar dari kedua orang tua kita dari kecil. Oke, kita juga ingin belajar bahasa asing misalnya, itu juga melalui proses. Ya. Bagaimana kita belajar berbicara, bagaimana kita belajar menulis, bagaimana kita belajar untuk mendengarkan, ya. Semuanya menggunakan proses belajar. Ini masih ada kaitannya dengan yang ke-13, bahasa dapat dipelajari. Bahasa apapun bisa dipelajari, bahasa Arab, Inggris, Prancis, Jepang, Korea, Cina, bahasa Sasak, bahasa Minang, ya, semuanya bisa dipelajari. Ya. Para ahli sudah merumuskan, ya, bagaimana kita mempelajari bahasa-bahasa asing. Yang pertama pasti akan mempelajari sistem bunyinya dulu. Bunyi-bunyi bahasanya apa saja. Karena itu menjadi basic kita mempelajari bahasa. Kalau belum tahu sistem bunyinya, jangan mempelajari tataran yang lebih tinggi, ya, yaitu morfologi, kemudian ke sintaksis, kemudian ke semantik. Kemudian
Bahasa dapat digunakan untuk menyatakan yang benar dan yang tidak benar. Oke, dengan bahasa kita bisa menyatakan sesuatu, ya, baik yang benar maupun yang tidak benar. Oke. Nah ini, sedot dari saluran, ya ini bukan untu ya. Untu kan tidak punya saluran. Gigi maksudnya. Ya ini iseng juga. Tapi ini kan kalau misalnya ditulis seperti ini betul itu kan ya tidak benar. Karena apa? Gigi tidak mempunyai saluran. Punya akar. Oke. Ini ada di depan rumah saya. Kemudian, nah ini saya ambilkan dari salah Facebook orang Arab juga. Mungkin kita sepintas membacanya la ilaha illallah. Ya. Tapi kalau kita lihat, oh ini ternyata salah tulisannya. Seharusnya ini tidak menggunakan hamzah kotok. Ya. Pakai alif saja. Ini juga kurang alif di sini. Oke. Jadi bahasa bisa menyatakan hal yang benar maupun yang tidak benar. Oke, kemudian bahasa memiliki dua sistem, yaitu sistem bunyi dan subsistem makna. Ya, ini di atas tadi sudah disinggung terkait dengan hal itu. Kemudian bahasa dapat digunakan baik. Misalnya bahasa kita menerangkan bahasa Indonesia ke orang lain dengan menggunakan bahasa Indonesia, bahasa membicarakan bahasa itu sendiri. Kita menjelaskan kaidah bahasa Arab menggunakan bahasa Arab. Artinya apa? Bahasa dapat kita gunakan untuk membicarakan bahasa itu sendiri. Juga ketika misalnya ketika orang menjelaskan bahasa Jawa dengan bahasa Jawa, bahasa dapat digunakan untuk menjelaskan bahasa itu sendiri. Baik teman-teman sekalian, itu ada 16 keistimewaan bahasa manusia, ya. Dan ini tentunya juga terkait dengan semua kalau tidak ada nanti yang materi ini akan saya share di grup saja ya, karena ada beberapa perbaikan. Baik, sebelum kita akhiri, silakan on kamera, kita foto bersama sebagai bukti perkuliahan kita pada hari ini. Silakan siapa? Raihan apa Garin? Ana, Ustaz. Oke, silakan. Silakan di Oke, 1, 2, 3. Alas. Oke, syukran. Terima kasih semuanya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih, Pak.